pembelajaran. Setelah mempelajari video ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan anak menggunakan KPSP, menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, menjelaskan ciri-ciri tumbuh kembang anak, menjelaskan prinsip tumbuh kembang anak, menjelaskan aspek perkembangan anak, dan melakukan pemeriksaan perkembangan anak menggunakan KPSP yang meliputi menghitung usia anak, menentukan formulir KPSP yang akan digunakan pada anak, melaksanakan pemeriksaan anak dengan KPSP, dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan anak dengan KPSP. Pengertian deteksi dini tumbuh kembang, kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan anak prasekolah. Dengan ditemukan secara dini penyimpangan atau masalah tumbuh kembang anak, maka intervensi lebih mudah dilakukan. Tenaga kesehatan juga mempunyai waktu dalam membuat rencana tindakan atau intervensi yang tepat ketika harus melibatkan ibu dan keluarga. Deteksi dini tersebut meliputi 3 hal, yaitu penyimpangan pertumbuhan, penyimpangan perkembangan, dan penyimpangan mental emosional. Tujuan pemeriksaan perkembangan anak dengan KPSP adalah untuk mengetahui perkembangan anak normal atau ada penyimpangan. Sedangkan pengertian pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Pengertian perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri tumbuh kembang anak. Perkembangan menimbulkan perubahan. Perkembangan terjadi bersamaan dengan pertumbuhan. Setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Misalnya, perkembangan kognitif menyertai pertumbuhan otak dan serabut saraf. Tumbuh kembang pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Tumbuh kembang mempunyai kecepatan yang berbeda. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan. Anak sehat bertambah umur, bertambah berat dan tinggi badannya, bertambah juga kepandaiannya. Perkembangan mempunyai pola yang tetap. Adapun 2 hukum yang tetap, yaitu perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah kepala, kemudian menuju ke arah kaudal atau anggota tubuh, atau pola sefalokaudal. Perkembangan terjadi lebih dahulu di daerah proksimal atau gerak kasar, lalu berkembang ke bagian distal, seperti jari-jari yang mempunyai kemampuan gerak halus atau pola proksimodistal. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan. Tahap-tahap tersebut tidak bisa terjadi terbalik. Misalnya, anak terlebih dahulu mampu berdiri sebelum berjalan dan sebagainya. Prinsip tumbuh kembang anak.
Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Belajar merupakan perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar, anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan dan potensi yang dimiliki anak. Pola perkembangan dapat diramalkan. Terdapat persamaan pola perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dari tahapan umum ke tahapan spesifik dan terjadi berkesinambungan. Aspek-aspek perkembangan yang dipantau, yaitu gerak kasar atau motorik kasar. Aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, dan sebagainya. Gerak halus atau motorik halus, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan gerakan yang melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat, seperti mengamati sesuatu, menjimpit, menulis, dan sebagainya. Kemampuan bicara dan bahasa, yaitu aspek yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah, dan sebagainya. Sosialisasi dan kemandirian adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri anak, seperti makan sendiri, membereskan mainan, berpisah dengan ibu atau pengasuh anak, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya, dan sebagainya. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP hendaknya dilakukan secara rutin. Adapun sasaran KPSP adalah anak berumur 0 sampai 72 bulan. Untuk anak yang berumur 0 sampai 24 bulan, pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk anak yang berumur 30 sampai 72 bulan, pemeriksaan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jika anak belum mencapai umur screening tersebut, minta ibu datang kembali pada umur screening yang terdekat untuk pemeriksaan rutin. Misalnya, bayi umur 7 bulan diminta kembali untuk screening KPSP pada umur 9 bulan. Apabila orang tua datang dengan keluhan anaknya mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur screening, maka pemeriksaan menggunakan KPSP untuk umur screening terdekat atau yang lebih muda. Alat atau instrumen yang digunakan untuk pemeriksaan KPSP adalah sebagai berikut. Formulir KPSP yang disusun menurut umur. Formulir ini berisi 9 sampai 10 pertanyaan tentang kemampuan perkembangan yang telah dicapai anak. Alat bantu pemeriksaan berupa pensil, kertas, bola sebesar bola tenis, kerincingan, kubus berukuran sisi 2,5 cm sebanyak 6 buah, kismis, kacang tanah, potongan biskuit kecil berukuran 0,5 sampai 1 cm. Cara menggunakan KPSP adalah sebagai berikut. Pada waktu pemeriksaan atau screening,
anak harus dibawa? Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal lahir anak. Bila umur anak lebih dari 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Dan setelah menentukan umur anak, pilih KPSP yang sesuai dengan umur anak. KPSP terdiri dari 2 macam pertanyaan, yaitu pertanyaan yang dijawab oleh ibu atau pengasuh anak. Misalnya, dapatkah anak makan kue sendiri? Kemudian perintah kepada ibu atau pengasuh anak atau petugas untuk melaksanakan tugas yang tertulis pada KPSP. Misalnya, pada posisi anak Anda telentang, tariklah anak pada pergelangan tangannya secara perlahan-lahan ke posisi duduk. Jelaskan pada orang tua agar tidak ragu-ragu atau takut menjawab. Oleh karena itu, pastikan ibu atau pengasuh anak mengerti apa yang ditanyakan kepadanya. Kemudian tanyakan pertanyaan tersebut secara berurutan, satu persatu. Setiap pertanyaan hanya ada 1 jawaban, ya atau tidak. Catat jawaban tersebut pada formulir yang telah disediakan. Kemudian ajukan pertanyaan yang berikutnya setelah ibu atau pengasuh anak menjawab pertanyaan terdahulu, dan teliti kembali apakah semua pertanyaan telah dijawab. Selanjutnya, cara menghitung usia anak. Tentukan umur anak dengan menanyakan tanggal lahir anak. Bila umur anak lebih dari 16 hari, maka dibulatkan menjadi 1 bulan. Contoh, bayi berumur 3 bulan 16 hari dibulatkan menjadi 4 bulan. Bila umur bayi 3 bulan 15 hari, dibulatkan menjadi 3 bulan. Contoh, seorang anak laki-laki lahir tanggal 20 Maret 2016, datang ke BPM bersama orang tuanya, ingin mengetahui perkembangannya saat ini. Berapakah usia anak tersebut hari ini? Usia anak hari ini adalah 1 tahun 0 bulan 10 hari atau sama dengan 12 bulan. Studi kasus cara menghitung usia anak. Seorang anak perempuan lahir pada tanggal 28 Juni 2016 datang ke BPM bersama orang tuanya, ingin mengetahui perkembangannya saat ini. Berapakah usia anak tersebut hari ini? Usia anak hari ini adalah 9 bulan 2 hari atau 9 bulan. Langkah selanjutnya adalah menentukan formulir KPSP. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan sekali pada anak kurang dari 2 tahun. Dan setiap 6 bulan sekali pada anak usia 2 tahun sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya, cara menentukan formulir KPSP. Jika anak belum mencapai umur screening, minta ibu datang kembali pada umur screening yang terdekat untuk pemeriksaan rutin. Apabila anak mempunyai masalah tumbuh kembang, sedangkan umur anak bukan umur screening, maka gunakan KPSP untuk umur screening terdekat atau yang lebih muda.
Contoh menentukan formulir KPSP. Seorang anak perempuan lahir pada tanggal 25 Juni tahun 2015. Datang ke BPM bersama orang tuanya ingin mengetahui perkembangannya saat ini. Formulir KPSP umur berapakah yang digunakan untuk anak tersebut? Usia anak hari ini adalah 2 tahun 0 bulan 5 hari atau 24 bulan. Maka formulir KPSP yang digunakan adalah formulir KPSP umur 24 bulan. Melaksanakan pemeriksaan anak dengan KPSP. Kasus pertama, seorang anak laki-laki datang ke bidan bersama orang tuanya pada tanggal 24 Maret tahun 2017, ingin mengetahui perkembangannya saat ini. Bagaimanakah perkembangan anak tersebut saat ini? Berdasarkan hasil pengkajian, nama anak Daniswara Azam Purnomo, tanggal lahir 22 Maret tahun 2016. Hitunglah usia anak tersebut hari ini dengan cara sebagai berikut. Maka usia anak hari ini adalah 1 tahun 0 bulan 2 hari atau 12 bulan. Langkah berikutnya adalah menentukan formulir KPSP. Jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 3 bulan sekali pada anak kurang dari 2 tahun. Usia anak Daniswara saat ini adalah 12 bulan. Maka formulir KPSP yang digunakan adalah formulir KPSP 12 bulan. Selanjutnya melakukan pemeriksaan perkembangan. Lakukan pemeriksaan perkembangan menggunakan formulir KPSP untuk anak usia 12 bulan. Berikut ini adalah contoh lembar KPSP untuk anak yang berusia 12 bulan yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertama, jika Anda bersembunyi di belakang sesuatu atau di pojok, kemudian muncul dan menghilang secara berulang-ulang di hadapan anak, apakah ia mencari Anda atau mengharapkan Anda muncul kembali? Kedua, letakkan pensil di telapak tangan anak. Coba ambil pensil tersebut dengan perlahan-lahan. Sulitkah Anda mendapatkan pensil itu kembali? Ketiga, apakah anak dapat berdiri selama 30 detik atau lebih dengan berpegangan pada kursi atau meja? 4. Apakah anak dapat mengatakan 2 suku kata yang sama, misalnya mama, dada, atau papa? Jawab ya bila ia mengeluarkan salah satu suara tadi. Kelima, apakah anak dapat mengangkat badannya ke posisi berdiri tanpa bantuan Anda? Keenam, apakah anak dapat membedakan Anda dengan orang yang belum ia kenal? Ia akan menunjukkan sikap malu-malu atau ragu-ragu pada saat permulaan bertemu dengan orang yang belum dikenalnya. Pertanyaan ketujuh, apakah anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang atau kismis dengan meremas
di antara ibu jari dan jarinya? 8. Apakah anak dapat duduk sendiri tanpa bantuan? 9. Sebut 2-3 kata yang dapat ditiru oleh anak. Tidak perlu kata-kata yang lengkap. Apakah ia mencoba meniru menyebutkan kata-kata tadi? 10. Tanpa bantuan, apakah anak dapat mempertemukan 2 kubus kecil yang ia pegang? Kerincingan bertangkai dan tutup panci tidak ikut dinilai. Kasus kedua, seorang anak laki-laki datang ke bidan bersama orang tuanya pada tanggal 20 Mei tahun 2017, ingin mengetahui perkembangannya saat ini. Bagaimanakah perkembangan anak tersebut saat ini? Berdasarkan hasil pengkajian, diperoleh data nama anak Az-Zaki Noval Fahlewi, tanggal lahir 10 Mei tahun 2013. Hitunglah usia anak tersebut hari ini dengan cara sebagai berikut. Usia anak hari ini adalah 4 tahun, 0 bulan, 10 hari, atau 48 bulan. Maka jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 6 bulan sekali pada anak usia 24 sampai 72 bulan. Usia anak Noval saat ini adalah 48 bulan. Maka formulir KPSP yang digunakan adalah formulir KPSP 48 bulan. Berikut ini adalah contoh lembar KPSP untuk anak yang berusia 48 bulan, yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertama, dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh sedikitnya 3 meter? Kedua, setelah makan, apakah anak mencuci dan mengeringkan tangannya dengan baik sehingga Anda tidak perlu mengulanginya? Pertanyaan ketiga, suruh anak berdiri 1 kaki tanpa berpegangan. Jika perlu, tunjukkan caranya dan beri anak Anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 2 detik atau lebih? Keempat, letakkan selembar kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak dapat melompati panjang kertas ini dengan mengangkat kedua kakinya secara bersamaan tanpa didahului lari? Pertanyaan kelima, jangan membantu anak dan jangan menyebut lingkaran. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Apakah anak dapat menggambar lingkaran? Keenam, dapatkah anak meletakkan 8 buah kubus satu persatu di atas yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut? Kubus yang digunakan adalah berukuran 2,5 sampai 5 cm. Ketujuh, apakah anak dapat bermain petak umpet, ular naga, atau permainan lain di mana ia ikut bermain dan mengikuti aturan bermain? Pertanyaan ke-8, dapatkah anak mengenakan celana panjang, kemeja, baju atau kaos kaki tanpa dibantu? Tidak termasuk memasang kancing
gesper, atau ikat pinggang. 9. Dapatkah anak menyebutkan nama lengkapnya tanpa dibantu? Jawab tidak jika ia hanya menyebut sebagian namanya atau ucapannya sulit dimengerti. Kasus ketiga. Seorang anak perempuan datang ke bidan bersama orang tuanya pada tanggal 20 Mei tahun 2017, ingin mengetahui perkembangannya saat ini. Bagaimanakah perkembangan anak tersebut saat ini? Berdasarkan hasil pengkajian, diperoleh data nama anak Alika Naila Putri, tanggal lahir 17 Mei tahun 2012. Hitunglah usia anak tersebut hari ini dengan cara sebagai berikut. Usia anak hari ini adalah 5 tahun, 0 bulan, 3 hari, atau 60 bulan. Maka jadwal screening atau pemeriksaan KPSP rutin adalah setiap 6 bulan sekali pada anak usia 24 sampai 72 bulan. Usia anak Alika saat ini adalah 60 bulan. Maka formulir KPSP yang digunakan adalah formulir KPSP 60 bulan. Berikut ini adalah contoh lembar KPSP untuk anak yang berusia 60 bulan yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Pertama, isi titik-titik di bawah ini dengan jawaban anak. Jangan membantu kecuali mengulangi pertanyaan. Apa yang kamu lakukan jika kamu kedinginan? Apa yang kamu lakukan jika kamu lapar? Apa yang kamu lakukan jika kamu lelah? Jawab iya bila anak menjawab ketiga pertanyaan tadi dengan benar, bukan dengan gerakan atau isyarat. Jika kedinginan, jawaban yang benar adalah menggigil, pakai mantel, atau masuk ke dalam rumah. Jika lapar, jawaban yang benar adalah makan. Jika lelah, jawaban yang benar adalah mengantuk, tidur, berbaring, atau tidur-tiduran, istirahat, atau diam sejenak. Pertanyaan kedua, apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Ketiga, suruh anak berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu, tunjukkan caranya dan beri anak Anda kesempatan melakukannya 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 6 detik atau lebih? 4. Jangan mengoreksi atau membantu anak. Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. Tanyakan, mana garis yang lebih panjang? Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini lagi dan ulangi pertanyaan tadi. Apakah anak dapat menunjukkan garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar? 5. Jangan membantu anak dan jangan memberitahu nama gambar ini. Suruh anak menggambar seperti contoh ini di kertas kosong yang tersedia. Berikan 3 kali kesempatan. Apakah anak dapat menggambar seperti contoh ini?
6. Ikuti perintah ini dengan seksama. Jangan memberi isyarat dengan telunjuk atau mata pada saat memberikan perintah berikut ini. 1. Letakkan kertas ini di atas lantai. 2. Letakkan kertas ini di bawah kursi. 3. Letakkan kertas ini di depan kamu. Dan 4. Letakkan kertas ini di belakang kamu. Jawab iya hanya jika anak mengerti arti di atas, di bawah, di depan, dan di belakang. 7. Apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel, tanpa menangis atau menggelayut pada Anda pada saat Anda meninggalkannya? 8. Jangan menunjuk, membantu, atau membetulkan. Katakan pada anak, tunjukkan segi 4 merah. Tunjukkan segi 4 warna kuning. Tunjukkan segi 4 warna biru. Dan tunjukkan segi 4 warna hijau. Dapatkah anak menunjuk keempat warna itu dengan benar? 9. Suruh anak melompat dengan satu kaki, beberapa kali tanpa berpegangan. Lompatan dengan 2 kaki tidak ikut dinilai. Apakah ia dapat melompat 2 sampai 3 kali dengan satu kaki? 10. Dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa bantuan? Pembahasan terakhir adalah yaitu bagaimana cara menginterpretasi hasil KPSP. Jawab iya adalah bila ibu atau pengasuh anak menjawab anak bisa atau pernah atau sering atau kadang-kadang melakukannya. Jawab tidak apabila ibu atau pengasuh anak menjawab anak belum pernah melakukan atau tidak pernah atau ibu atau pengasuh anak tidak tahu. Hitunglah berapa jumlah jawaban iya. Dan interpretasi hasil KPSP adalah 1. Perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan atau S. Apabila jumlah jawaban iya yaitu berjumlah 9 atau 10. 2. Perkembangan anak meragukan atau M apabila jumlah jawaban ya yaitu berjumlah 7 atau 8. Dan 3. Kemungkinan ada penyimpangan atau P apabila jumlah jawaban ya yaitu berjumlah 6 atau kurang. Perlu dirinci jumlah jawaban tidak menurut jenis keterlambatan yaitu apakah gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, sosialisasi, dan kemandirian. Contoh interpretasi hasil KPSP pada kasus 1 yaitu pada anak Daniswara Azam Purnomo berusia 12 bulan adalah sebagai berikut. Bagaimanakah interpretasi hasil KPSP anak Daniswara Azam Purnomo? Jawab. Hitung jumlah jawaban ya pada pemeriksaan perkembangan dengan menggunakan formulir KPSP umur 12 bulan. Jumlah jawaban ya ada 10.
Apabila jumlah jawaban ya sebanyak 9 atau 10, maka perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangan atau S. Berikut contoh interpretasi hasil KPSP pada kasus kedua, yaitu pada anak Az-Zaki Noval Fahlewi berusia 48 bulan adalah sebagai berikut. Bagaimanakah interpretasi hasil KPSP anak Az-Zaki Noval Fahlewi? Jawab: hitung jumlah jawaban iya pada pemeriksaan perkembangan dengan menggunakan formulir KPSP umur 48 bulan. Jumlah jawaban ya ada 8. Apabila jumlah jawaban ya sebanyak 7 atau 8, maka perkembangan anak meragukan atau M. Ada satu jawaban tidak, sehingga ada keterlambatan perkembangan, yaitu bicara dan bahasa. Berikut adalah soal interpretasi hasil KPSP pada kasus 3. Kasus 3 pada anak Alika Naila Putri berumur 60 bulan adalah sebagai berikut. Bagaimanakah interpretasi hasil KPSP anak Alika Naila Putri? Hitung jumlah jawaban iya pada pemeriksaan perkembangan dengan menggunakan formulir KPSP umur 60 bulan. Jumlah jawaban ya ada 10. Maka perkembangan anak Alika Naila Putri sesuai dengan tahap perkembangan atau S. Berikut adalah intervensi hasil pemeriksaan KPSP yang perlu dilakukan. Jika perkembangan anak sesuai umur atau S, maka beri pujian kepada ibu atau pengasuh karena telah mengasuh anaknya dengan baik. Teruskan pola asuh anak sesuai dengan tahap perkembangan anak. Beri stimulasi perkembangan anak setiap saat, sesering mungkin, sesuai dengan umur dan kesiapan anak. Ikutkan anak pada kegiatan penimbangan dan pelayanan kesehatan di posyandu. Lakukan pemeriksaan atau screening rutin dengan menggunakan KPSP setiap 3 bulan pada anak berumur kurang dari 24 bulan dan setiap 6 bulan pada anak umur 24 sampai 72 bulan. Jika perkembangan anak meragukan atau M, beri petunjuk pada ibu agar melakukan stimulasi perkembangan pada anak lebih sering lagi, setiap saat dan sesering mungkin. Ajarkan ibu cara melakukan intervensi stimulasi perkembangan anak untuk mengatasi penyimpangan atau mengejar ketertinggalannya. Lakukan pemeriksaan kesehatan untuk mencari kemungkinan adanya penyakit yang menyebabkan penyimpangan perkembangannya. Kemudian lakukan pemeriksaan ulang KPSP 2 minggu kemudian dengan menggunakan daftar KPSP yang sesuai dengan umur anak. Jika hasil KPSP ulang jawaban iya tetap 7 atau 8, maka kemungkinan ada penyimpangan atau P. Bila tahapan perkembangan terjadi penyimpangan atau P, rujuk ke rumah sakit dengan menuliskan jenis dan jumlah penyimpangan perkembangan seperti gerak kasar, gerak halus,
bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian. Berikut kita latihan untuk beberapa soal. Soal pertama, proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada anak mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Setiap perkembangan anak tidak terkait dengan pertumbuhannya. B. Setiap pertumbuhan anak tidak disertai perubahan fungsi tubuh. C. Saat pertumbuhan pada tahap awal adalah penentu perkembangan selanjutnya. D. Pertumbuhan tercepat hanya terjadi pada masa remaja. Dan E. Kecepatan pertumbuhan setiap anak sama. Jawaban yang benar adalah C. Saat pertumbuhan pada tahap awal adalah penentu perkembangan selanjutnya. Kemudian soal yang kedua. Pola perkembangan pada anak secara umum adalah A. Pola berbeda, kecepatan sama. B. Pola sama, kecepatan berbeda. C. Pola tidak menentu, tergantung faktor genetik. D. Pola berubah-ubah, tergantung lingkungannya. Dan E. Pola tidak berurutan. Maka jawaban yang benar adalah B. Pola sama, kecepatan berbeda. Soal ketiga, seorang anak perempuan usia 13 bulan datang ke bidan praktik mandiri bersama orang tuanya dengan keluhan belum bisa berdiri sendiri. Dari hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 10 kg, panjang badan 75 cm. Berdasarkan kasus tersebut, apa yang akan Anda lakukan sebagai bidan? A. Meminta keluarga untuk datang lagi 2 minggu lagi. B. Meminta keluarga untuk datang lagi pada saat anak berusia 15 bulan. C. Melakukan pemeriksaan menggunakan KPSP untuk screening umur 12 bulan. D. Melakukan pemeriksaan menggunakan KPSP untuk screening umur 15 bulan. Dan E. Merujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas poliklinik tumbuh kembang anak. Maka jawaban yang benar adalah C. Melakukan pemeriksaan menggunakan KPSP untuk screening umur 12 bulan. Soal keempat, seorang anak laki-laki usia 18 bulan datang ke bidan praktik mandiri bersama orang tuanya, ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangannya saat ini. Dari hasil pemeriksaan didapatkan berat badan 12 kg, panjang badan 85 cm. Hasil deteksi tumbuh kembang dengan menggunakan KPSP didapatkan jumlah jawaban iya sebanyak 6 dari 10 pertanyaan atau perintah. Interpretasi dari hasil pemeriksaan KPSP yang dilakukan pada anak tersebut adalah A. Perkembangan anak sesuai dengan tahap perkembangannya atau S. B. Perkembangan anak mengalami keterlambatan atau T. C. Kemungkinan ada penyimpangan atau P. D. Perkembangan anak meragukan atau M. Dan E. Perkembangan anak normal atau N. Maka jawaban yang benar adalah C.
kemungkinan ada penyimpangan. Soal kelima, interpretasi hasil kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP disimpulkan sesuai apabila didapatkan jawaban ya sebanyak A. 6, B. 7, C. 8, D. 9, dan E. 9 atau 10. Jawaban yang benar adalah E. 9 atau 10. Pembinaan tumbuh kembang anak yang difokuskan pada kegiatan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pada anak umur 0 sampai 6 tahun merupakan upaya yang sangat mendasar dan teramat penting dalam menerapkan dasar-dasar kepribadian manusia, kemampuan bicara dan bahasa, berpikir, penginderaan, penalaran, kemandirian, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial budayanya. Anak yang sehat baik secara fisik, mental, maupun psikososial akan menunjukkan tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Hal ini dapat terwujud apabila dilakukan upaya pembinaan tumbuh kembang yang memadai, termasuk pengasuhan dan perawatan di lingkungan psikososial yang kuat. Upaya pembinaan tumbuh kembang yang memadai dapat terselenggara dengan baik apabila ada jaminan terpenuhi hak-hak anak, ada upaya untuk memberikan yang terbaik bagi anak, serta meletakkan kepentingan anak di atas kepentingan lainnya, dan lingkungan yang peduli anak atau child-friendly environment. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, diperlukan keterlibatan anak dan semua pihak terkait, utamanya orang tua, pengasuh anak, kader, dan masyarakat, pendidik, tenaga kesehatan, dan lainnya. Fasilitas kesehatan dasar, pusat pelayanan lain seperti pusat pandu, posyandu, taman kanak-kanak, penitipan anak, dan lain-lain. Kesungguhan dan perhatian semua pihak terkait dalam penyelenggaraan kegiatan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak niscaya akan membuahkan hasil yang diharapkan, yaitu terwujudnya generasi yang tangguh dan berkualitas.